Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan ini sangat bergantung pada bagaimana kita mensikapi hidup dan bagaimana kehidupan itu berada atau menemani kita. Lingkungan kita sangat menentukan bagaimana proses kehidupan kita. Kalau misalnya kita kekurangan air, tentu kehidupan kita akan berbeda ketika kita melimpah. Berbeda kiranya ketika kita berada pada kondisi di mana kita tercukupi sandang, pangan, papan, perumahan, atau yang lainnya. Pendidikan dan yang lain ketika mengiring kehidupan kita, maka tentu saja kita akan mengalami hidup yang disebut sebagai bahagia, zahir, dan batin. Tidak hanya sekedar bahagia, tapi juga mengalami proses kesejahteraan. Artinya sejahtera itu mengandung prinsip atau makna bahwa tercukupinya materi kita. Materi yang kita butuhkan semua tersedia. Yang kita harapkan ada, dan tentu saja hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan kita bisa terpenuhi secara baik. Maka tentu itu bisa menjadi sejahtera. Tapi proses yang berlangsung sekarang ini kita tidak bisa berdiam diri. Karena tentu saja lingkungan-lingkungan kita adalah lingkungan yang sangat berbeda. Ketika sesuai dengan keinginan kita, maka itu yang kita harapkan. Tetapi ketika itu di luar ketentuan kita atau di luar ekspektasi kita, tentu saja apa yang menjadi harapan atau capaian-capaian kita itu akan lebur begitu saja. Misalnya, kalau misalnya terjadi likuifaksi, gempa, atau banjir, atau tanah longsor, atau yang lainnya, materi atau kekayaan yang kita miliki akan ludes habis tanpa sisa sedikit pun. Maka tentu saja ini tidak bisa menjadi harapan bahwa kondisi-kondisi yang sial atau kondisi-kondisi yang negatif ini sesungguhnya tidak bisa kita hindari manakala kita hanya mengacu pada proses-proses bagaimana materi bisa didapatkan. Kalau orientasi kita adalah orientasi kepada materi, tentu saja bagaimanapun kondisinya, tentu ketika materi itu habis maka akan rugi. Tetapi ketika asumsi kita adalah mengacu pada bagaimana proses kepemilikan, proses kedirian yang kaitannya dengan keilmuan, maka tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang tidak sia-sia. Karena dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah. Yang terjadi di negara kita saat ini, terutama yang menjadi pembicaraan dari banyak kalangan yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi swalayannya musibah gempa. Nah, kita tentu saja memahami bahwa setiap tahun tentu ada bencana kebakaran, ada bencana gempa bumi, ada bencana banjir, dan seterusnya. Karena saking luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mungkin akan sangat berbeda. Mungkin di Jawa Tengah terjadi banjir, tapi di Gorontalo tidak terjadi apa-apa. Di Nusa Tenggara Barat terjadi gempa, tetapi di Jawa Tengah tidak ada masalah. Di Mentawai terjadi gempa, tapi di daerah lain belum bisa merasakan apapun. Yang terakhir, informasi yang tentu saja harus kita sikapi sama-sama adalah adanya megatrans atau gempa bumi yang akan sangat luar biasa. Yang ini dikondisikan, megatrans ini dikondisikan oleh BMKG yang memprediksi bahwa Indonesia suatu ketika akan mengalami gempa besar, yakni skalanya 8,9 skala Richter. Bisa kita bayangkan kalau kita ingat pada saat lalu gempa Bantul Jogja, itu yang 5,9 skala Richter saja, itu Bantul sudah porak-poranda, bahkan lingkungan sekitar Bantul juga mengalami kerusakan. Apalagi kalau dengan kondisi yang lebih besar, yakni 8,9 skala Richter. Tentu saja ini kalau sudah dikehendaki oleh alam, tentu alam juga tidak lepas dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus mempersiapkan. Tentu tidak boleh kita mengaitkan kalau ada gempa yang terjadi di Mentawai, di Selat Sunda. Kita tidak boleh mengatakan, wah ini adalah bagian dari megatrust dan seterusnya.
Karena segala sesuatu tentu berdasarkan pada riset. Nah, riset itu sendiri adalah penelitian yang dikondisikan oleh manusia. Sehingga apapun yang terjadi tentu kita tidak boleh merasa pesimis terhadap sesuatunya. Tentu anak-anak kita harus dibekali bagaimana ilmu tentang kebencanaan. Ilmu tentang mensikapi bagaimana ketika terjadi bencana alam. Ketika terjadi gempa bumi, bagaimana sebelum terjadi, ketika sesudah atau sedang terjadi, dan ketika telah terjadi. Pemulihan secara psikologis, secara fisik sangat dibutuhkan. Maka tentu saja kita mendorong kepada semua lapisan masyarakat, tentu di sekolah juga harus diajarkan bagaimana mensikapi ketika terjadi bencana. Terutama pada aspek psikologisnya. Terutama di aspek-aspek ini, tentu wajar saja ketika orang lain, mereka yang ahli, tentu tidak akan memprediksi kapan bencana itu, tapi istilahnya dimungkinkan terjadi. Bukan memprediksi, tapi dimungkinkan terjadi. Dan kapan waktunya? Tentu saja kita tidak bisa memprediksi. Terutama kita atau saya yang tentu saja tidak membidangi dalam hal ini, tentu harus bersikap real saja. Bahwa apapun kondisinya, kita tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kalau Allah kehendaki, apapun bisa terjadi. Meskipun kita mengelak, meskipun kita mempertahankan kondisi, kalau Allah yang berkehendak, kun fayakun, semuanya akan bisa terjadi. Sehingga dalam hal ini mari kita siapkan, mari kita persiapan, kita sosialisasikan pada generasi Z saat ini. Jangan mereka lebih berorientasi kepada keduniaan saja, tetapi mereka juga harus berpikir bahwa ada Allah, ada Zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, yang mengatur semuanya, yang mempunyai sifat wujud, kitam, baqa, mukhallafatul hawadis, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mensikapi ini, maka insya Allah keteguhan pikir kita, hati kita, pikiran kita, tenaga kita, tentu Allah akan memberikan sebuah kondisi dan Allah akan memberitahukan kepada kita dengan cara Allah tentunya. Kita ingat teman-teman kita yang ada di daerah Turgo, di daerah Gunung Merapi, kalau memang terjadi musibah, mereka mendapatkan isyarat yang orang-orang di luar Gunung Merapi, di sekitar Gunung Merapi, jauh dari Gunung Merapi, mereka tidak akan mengerti. Tetapi ketika mereka atau masyarakat kita, saudara-saudara kita yang menghuni di sekitar Gunung Merapi, di area Gunung Merapi, mereka akan memahami bahwa oh ini nanti akan terjadi gempa besar, akan terjadi mutahan lahar yang cukup kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka tentu saja lebih mempersiapkan diri. Mengapa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di daerah gunung berapi, mereka tidak mau pindah lokasi? Karena Allah memberikan kesuburan tanahnya. Tanah bisa menjadi subur, tanah menjadi lebih baik, dan banyak hal yang bisa didapatkan dari aspek itu. Tetapi dalam hal ini mari kita persiapkan kurikulum pembelajaran yang tentu saja karena kita menjadi swalayannya gempa atau swalayan bencana atau apapun ada bencana di kita, mungkin kita tidak sempat mengantisipasi apapun, tetapi segala sesuatunya bisa terkondisi. Dan kita tidak boleh mensikapi ini dengan wah ini sudah takdir, wah ini sudah merupakan bagian yang tidak bisa dielakkan. Tapi apapun itu kita harus berjuang, harus berupaya untuk mendapatkan tanda-tanda zaman yang Allah berikan kepada kita. Membuka hati, menjernihkan hati dan pikiran kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kepada kita dan menyelamatkan kita. Dan ketika akan terjadi musibah besar, maka karena sujud kita, karena sujud umat Islam, karena sujudnya orang-orang soleh, karena doanya orang-orang alim, maka musibah akan ditangguhkan, syukur dihindarkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan seperti biasa, marilah kita berikhtiar saling mendoakan. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah-musibah yang besar dan musibah-musibah yang kecil. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.